Apakah ujian IPS Topik tahun 2023 nanti akan diadakan kembali ujian skill test? Ini pendapat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Wong Dewek. Nah, seiring dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar di YouTube saya, Dermayu Korea, mengenai apakah ada ujian IPS Topik, mengenai apakah akan diadakan kembali ujian skill test IPS Topik pada ujian yang akan datang tahun 2023. Lalu pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga, seberapa besar pengaruh hasil dari ujian skill test yang bisa mempengaruhi kelulusan teman-teman semuanya. Nah, dalam video ini akan coba saya rangkum jawabannya. Yang pertama, ujian skill test itu memang umumnya diadakan setiap ujian IPS Topik. Tetapi karena tahun-tahun yang lalu itu kita semua dilanda oleh pandemi corona, maka ujian skill testnya itu ditiadakan karena kita harus menaati protokol kesehatan pada waktu itu. Tetapi dalam beberapa tahun ini, saat kita dilanda pandemi, ujian IPS Topik itu ditiadakan. Nah, pada tahun ini, mengingat kondisi dari semua negara juga sudah mulai stabil, pasca dilanda pandemi corona ini, besar kemungkinan di ujian IPS Topik yang akan datang itu akan kembali diadakan ujian skill test ya teman-teman. Tapi sekali lagi, ini masih pendapat pribadi saya berdasarkan yang saya lihat di lokasi ya teman-teman. Maksudnya yang kita alami semua lah, mengingat corona ini kan sudah mulai mereda, jadi ya kemungkinan besar ujian skill test kembali diadakan. Karena yang paling berpengaruh itu bukan di bahasa sebenarnya teman-teman. Yang berpengaruh itu sebenarnya di dunia industri di Korea ini, mengenai kita itu bisa kerja atau tidak. Karena walaupun kita nggak paham bahasanya, tetapi kalau seumpama kita ini terbiasa bekerja di dunia pabrik ya, kita itu paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan pada saat berada di pabrik-pabrik di Korea. Walaupun kita nggak ngerti bahasanya, tapi kita tahu, oh ternyata maksudnya mandor itu begini loh, maksudnya sajangnim itu begini. Jadi kita bisa langsung paham apa yang orang-orang Korea, apa yang senior-senior kita itu ingin kita lakukan di pabrik kita, walaupun kita nggak ngerti bahasa. Jadi seberapa penting skill test itu kalau memang ujian nanti diadakan? Menurut saya sangat penting, karena skill test itu sangat menunjang untuk hasil kelulusan teman-teman. Karena saya sendiri pada saat ujian yang lalu, meskipun sudah lama ya, pada tahun 2017 itu saya mendapatkan nilai poin yang terendah pada saat itu. Tetapi karena pada saat skill testnya saya mendapatkan hasil yang memuaskan, maka saya dinyatakan lulus. Jadi ujian skill test IPS Topik itu lumayan berpengaruh ya teman-teman. Menurut saya, sekali lagi ini hanya pendapat pribadi berdasarkan yang saya alami. Pendapat saya bisa saja salah ya teman-teman, tapi ini pendapat yang saya rasakan ya. Jadi pendapat saya bisa saja keliru. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang tidak tahu ujian skill test itu apa saja yang diujikan, biasanya pada saat ujian IPS Topik itu yang pertama kita ada ujian fisiknya mengenai kekuatan genggaman tangan, buta warna atau tidak, tes buta warna, lalu kekuatan punggung kita itu yang dites ya kan. Selain kita juga diperiksa tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah di sini sebenarnya di Korea itu nggak ada standar tersendiri. Kita itu tingginya harus berapa, beratnya harus berapa. Yang terpenting adalah proporsional ya teman-teman. Jadi tinggi sama berat itu nggak jomplang, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk juga. Walaupun teman-teman itu bertubuh pendek tetapi nggak terlalu gemuk atau nggak terlalu kurus, itu bisa nggak masalah ya teman-teman. Dan walaupun teman-teman itu misal tinggi tetapi terlalu kurus, itu malah yang jadi persoalan. Karena di sini itu kayaknya orang-orang Korea itu senang dengan hal yang semuanya serba proporsional gitu, sesuai dengan porsinya. Saya sendiri termasuk cowok yang pendek. Tinggi saya hanya 158 cm, mungkin sekarang 160 cm, dengan berat pada saat ujian itu waktu itu 58 atau berapa lah. Karena memang walaupun pendek tapi badan saya itu beratnya masih ideal, jadi nggak dipermasalahkan. Terkecuali kalau teman-teman itu tinggi terus gemuk, agak susah juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlalu kurus dan juga terlalu gemuk, dipersiapkan badannya agar bisa ideal ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan ini menurut saya lumayan berpengaruh juga, karena yang namanya bekerja itu ya kalau kita beratnya ideal,
otomatis dalam bekerja juga kita tidak akan mengalami kesulitan. Pasti orang-orang Korea juga mempertimbangkan mengenai proporsionalnya tubuh kita ya teman-teman. Karena kan kita di sini buat bekerja, itu yang pertama, yang menurut saya penting. Lain tes fisik, ada juga tes kecekatan tangan. Nah, di sini waktu itu biasanya kita suruh masang pin dan juga suruh masang balok kayu yang menyusun balok kayu. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Tinggal searching aja skill test ujian IPS topik, pasti teman-teman temukan. Nah, selain tes fisik dan juga tes kecekatan tangan, yang terakhir adalah tes wawancara. Dalam wawancara ini biasanya teman-teman itu disuruh untuk melakukan pengenalan diri dalam bahasa Korea dan juga tes wawancara. Nah, di wawancara ini biasanya ditanyakan mengenai nama-nama dari alat-alat kerja seperti tang bahasa Koreanya apa, kunci Inggris itu bahasa Koreanya apa. Dan juga selain menanyakan mengenai alat-alat kerja, biasanya pewawancara itu menanyakan hal-hal yang bersifat 개인적으로 ya teman-teman. Bersifat pribadi seperti umur, rumahnya di mana, tanggal lahirnya berapa, pernah kerja di mana, seperti itu. Hal-hal yang bersifat pribadi, atau sudah berumah tangga atau belum, punya anak berapa. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini adalah hal-hal yang diujikan pada saat skill tes IPS topik ya teman-teman. Ada tes fisik, kecekatan tangan, dan juga tes wawancara. Ada 3 macam secara garis besarnya. Lalu yang terakhir yang pengen saya tegaskan juga di sini, seberapa besar pengaruh ujian IPS topik pada nilai kelulusan teman-teman ya. Menurut saya pribadi, skill test ini lumayan berpengaruh pada hasil kelulusan ujian IPS topik, karena yang terpenting dalam dunia bekerja itu adalah kecekatan kita dalam bekerja. Nah, dalam skill test IPS topik itu benar-benar yang dites itu ya kecekatan kita dan juga kesigapan kita. Makanya pada tes ini lumayan berpengaruh, lumayan menentukan hasil kelulusan IPS topik teman-teman ya. Dan berikutnya yang pengen saya tegaskan juga, saat ini fokus teman-teman jangan fokus di apakah di ujian mendatang ini ada ujian skill testnya atau tidak. Sementara ini teman-teman fokus aja di belajar bahasa Koreanya dulu, perdalam materinya dulu, kuasai yang ada di video yang lalu sudah saya jelaskan, kosakata, kuasai textbook IPS topik, dan tata bahasa ya teman-teman. Membaca juga harus perlancar. Jadi saat ini sementara ini jangan terlalu fokus dulu apakah di ujian mendatang ada ujian skill testnya atau tidak. Teman-teman cukup fokuskan apa mengenai materi IPS topiknya, perdalam dan kuasai hal-hal yang perlu dikuasai untuk lulus ujian IPS topiknya. Mungkin ini saja yang bisa saya terangkan. Semoga video ini bisa menjawab kebimbangan teman-teman mengenai apakah tahun 2023 nanti ada ujian IPS topik atau tidak. Dan saran saya, jangan pikirkan itu dulu, itu kita pikirkannya nanti saja. Sementara ini silakan teman-teman fokus dulu dalam belajar bahasa Korea, kuasai textbook IPS topik, dan juga bedah soal serta kosakata. Sampai sini dulu video dari Dharmaya Korea. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.